Ya, mari kita kembali bersama-sama di dalam video pembelajaran sistem pertidaksamaan linear dua variabel, lanjutan dari program linear yang lalu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan dua variabel, bisa tiga, bisa empat. Oke. Nah, yang penting lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel, maka itu kita sudah bisa sebutkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lihat apa saja yang akan kita cari. Yang pertama itu mengenai daerah himpunan penyelesaian. Jadi contoh pertama ini, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 2y kecil 12 dan 2x kurang 3y besar sama dengan 6. Mula-mula kita mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan untuk menentukan titik potong pada garis 3x tambah 2y sama dengan 12. Jadi kita dapatkan kalau x-nya 0, maka y-nya 6. Kalau y yang 0, berarti x-nya 4, karena 12 bagi 3. Dari 12 bagi 2 dapat 6. Maka kita dapat nanti titik 0,6 dan titik 4,0. Nah, makanya kita dapat garis dari persamaan 3x tambah 2y sama dengan 12. Setelah itu kita cari persamaan garis yang pada 2x kurang 3y sama dengan 6. Oke? Nah, jadi seperti tadi, kalau saya ganti x-nya dengan 0, maka saya dapat y-nya min 2. Kalau saya ganti y-nya dengan 0, maka x-nya saya dapat 3. Jadi saya dapatkan titik 0, min 2 dan titik 3,0, dan kita dapatkan sebuah garis dari persamaan 2x kurang 3y sama dengan 6. Sudah itu. Nah, kita masukkan pertidaksamaannya. 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12. Kita cari satu titik yang tidak dilalui oleh garis ini. Kan tadi garisnya melalui titik 0,6 dan 4,0, berarti yang ini. Kita mencari garis di luar, kita mencari titik di luar garis ini. Nah, saya menggunakan titik 0,0. Jadi x-nya saya ganti 0, y saya ganti 0, maka saya dapat 0 lebih kecil daripada 12. Nah, ini benar. Apabila itu benar, berarti titik 0,0 ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari 3x tambah 2y kecil sama dengan 12. Nah, kalau dia benar, berarti itu adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti 0,0 yang ini adalah 3x tambah 2y kecil sama dengan 12. Berarti ini semua adalah daerah himpunan penyelesaian untuk 3x tambah 2y kecil sama dengan 12. Nah, itu kan kita sudah pelajari waktu pertidaksamaan linear dua variabel. Setelah itu, kita melihat untuk garis 2x kurang 3y sama dengan 6. Dengan cara yang sama, mengambil satu titik patokan. Nah, dan kita lihat 0 lebih besar sama dengan 6. Itu salah. Berarti 0,0 ini saya tidak boleh arsir. Saya tidak boleh arsir 0,0 karena bukan daerah himpunan penyelesaian untuk 2x kurang 3y lebih besar sama dengan 6. Berarti yang saya arsir adalah yang ini. Perpotongan kedua arsiran itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaian untuk 3x tambah 2y kecil sama dengan 12 dan 2x kurang 3y lebih besar sama dengan 6. Kita lihat contoh berikut. Masih menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk 3x kurang 4y kecil sama dengan 12 dan 4x tambah 5y kecil sama dengan 20. Sama tadi kita mencari garis dari persamaan 3x kurang 4y sama dengan 12.
tentukan titik fotonnya. Kita dapatkan titik fotonnya 0,-3. Nah, jadi kan tadi kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya -3, Y-nya 0, X-nya 4. Berarti saya dapatkan titik 0,-3 dan titik 4,0. Setelah saya dapat 2 titik, saya tarik garis untuk persamaan 3X kurang 4Y sama dengan 12. Sudah itu kita cari persamaan 4X tambah 5Y sama dengan 20. Sama tadi yang persamaan pertama, kita cari titik fotonnya. Jadi kalau X-nya 0, maka tinggal 5Y sama dengan 20. Karena X-nya 0. Nah, kalau Y-nya yang 0, berarti 4X sama dengan 20, berarti X-nya 5. Jadi kita dapatkan titik 0,4 dan titik 5,0. Setelah kita menentukan kedua titiknya, kita tarik garis persamaan dari 4X tambah 5Y sama dengan 20. Sesudah itu baru kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi 3X kurang 4Y kecil sama dengan 12. Sama tadi saya menggunakan patokan 0,0 karena titik 0,0 tidak dilalui oleh garis 3X kurang 4Y sama dengan 12. Nah, masukkan 0. Nah, 0 lebih kecil sama dengan 12, berarti 0,0 ini termasuk karena 0 benar lebih kecil daripada 12. Berarti 0,0 termasuk daerah himpunan penyelesaian dari 3X kurang 4Y kecil sama dengan 12. Jadi yang kita arsir adalah salah satunya adalah titik 0,0. Oke, berikutnya. Untuk pertidaksamaan 4X tambah 5Y kecil sama dengan 20. Nah, saya masih tetap menggunakan 0,0. Dan saya dapatkan 0 lebih kecil dari 12 itu benar. Berarti saya harus mengarsir lagi ke 0,0. Nah, perpotongan luar arsiran ini itulah himpunan penyelesaiannya. Perpotongannya. Oke. Nah, tadi kita cuma 2 pertidaksamaan. Bagaimana kalau lebih? Nah, ada 2X kurang 5Y lebih kecil sama dengan 10. 5X tambah 7Y kecil sama dengan 35. 2X tambah Y kecil sama dengan 2. X lebih besar 0. Y lebih besar 0. Kita lihat ya. Jadi kita cari dulu titik potong untuk persamaan 2X kurang 5Y sama dengan 10. Oke. Kita dapatkan untuk X-nya 0, berarti Y-nya -2. Y-nya 0, X-nya 5. Nah, sudah dapat titik potongnya. Kita buat di diagram Cartesiusnya titik 0, -2 dan titik 5,0. Setelah ditahu, kita tarik garis. Nah, sesudah itu kita masuk lagi untuk 5X tambah 7Y sama dengan 35. Kita dapat titik 0,5 dan titik 7,0. Kita tarik garis. Nah, berikutnya persamaan ketiga, 2X tambah Y sama dengan 2. Nah, sama, kita cari titik potongnya, kita dapat titik 0,2 dan 1,0. Kalau sudah, kita tarik garis. Oke. Nah, setelah itu kita mencari daerah arsirannya. 2X kurang 5 kecil sama dengan 0. Berarti yang ini ya. Oh, yang ini, maaf. Garis yang ini. Nah, dia tidak melalui 0,0, saya pakai saja titik 0,0. Nah, 0 kecil 10 itu benar. Berarti saya arsir ke 0,0. Berarti 0,0 itu termasuk daerah arsiran. Oke. Berikutnya. 5X tambah 7Y kecil sama dengan 35. Berarti yang ini garisnya ya. Karena titiknya itu 0,5 dan 7,0. Nah, saya tetap mengambil 0,0 karena garis ini tidak melalui 0,0. Nah,
Ternyata 0 kecil 35 itu benar. Berarti 0,0 itu termasuk daerah yang diarsir. 0,0 berarti sampai ke sini semua diarsir. Oke? Nah, berikutnya 2x tambah y lebih besar sama dengan 2. Nah, saya berarti yang ini ya, melalui titik 0,2 dengan 1,0 berarti yang ini. Nah, kita coba. D juga tidak melalui 0,0. Berarti saya tetap berpatokan di 0,0. Nah, ternyata salah hasilnya. Berarti dia tidak boleh diarsir ke 0,0. Dia tidak boleh diarsir ke 0,0. Dia harus diarsir menjauhi 0,0. Dia harus diarsir menjauhi 0,0. Karena kalau dia ke 0,0, berarti dia salah. Nah, ternyata bukan hanya 3 ini. Ada juga X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0. Berarti dia harus ke sebelah kanan. Ya, daerah ke sebelah kanan. Dilewati 0,0 tapi dia harus ke sebelah kanan. Nah, sudah itu ada Y, 0. Y lebih besar dari 0. Berarti harus ke atas. Ke atas. Nah, yang berpotongan 5 arsiran karena ada 2X kurang Y lebih kecil dari sama dengan 10. 5X tambah 7Y lebih kecil sama dengan 35. 2X tambah Y lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 0. Y sama dengan lebih besar sama dengan 0. Dan daerah himpunan penyelesaiannya yang 5 arsiran berada di sini. Tapi bingung kan? Karena kita mengarsir terlalu banyak. Ini baru 5. 5 per tidak kesamaan. Bagaimana kalau lebih? Saya harus bagaimana? Nah, ini saja 5 per tidak kesamaan. Saya menggunakan yang warna-warna berbeda. Menggunakan warna-warna berbeda tumpang tindih. Apalagi kalau kita cuma menggunakan satu warna. Tumpang tindih akhirnya saya mendapatkan ini dari himpunan penyelesaiannya. Lantas bagaimana? Apabila sampai 6 per tidak kesamaan, 7 per tidak kesamaan. Nah, ini yang kita kerjakan adalah mengarsir yang benar. Apabila banyak pertidaksamaan yang kita mau cari daerah himpunan penyelesaiannya, kita boleh melakukan mengarsir yang salah. Ya, mengarsir yang salah. Oke? Nah, ini mengarsir yang benar. Saya akan memperlihatkan contoh mengarsir yang salah dengan soal yang sama. Nah, kalau mengarsir yang salah, saya juga kadang bingung. Karena begitu banyak warna yang ada. Nah, bagaimana kalau umpama saya mengarsir yang salah? Kita lihat ya. Jadi semuanya sama, cuma arsirannya yang berbeda. Oke? Nah, jadi sama tadi. 2X kurang 5Y sama dengan 10. Nah, ini masih soal yang tadi ya. Jadi saya dapat titik 0,-2, 5,0. Ya. Nah, saya tarik garis. Nah, sudah itu persamaan 5X tambah 7Y sama dengan 35. Dapat titik 0,5 dan 7,0. Nah, setelah itu 2X tambah Y sama dengan 2. Saya dapat titik 0,2 dan 1,0. Nah, setelah ini kita mencari daerahnya. Jadi tadi 2X kurang 5Y kecil sama dengan 10. Sama, menggunakan titik 0,0. Nah, 0 lebih kecil sama dengan 10. Itu benar. Berarti saya tidak boleh mengarsir yang benar. Jadi ini tadi kita mengarsir yang benar menuju ke 0,0. Maka saat ini saya mau mengarsir yang salah. Jadi semua yang salah yang akan saya arsir. Oke?
Semua yang salah akan saya arsir. Nah, ini yang salah. Karena kalau yang benar, saya harus menuju ke pusat Cartesius 0,0. Oke? Jadi ini soalnya sama yang tadi, tapi yang tadi saya mengarsir yang benar, ini saya mengarsir yang salah. Sudah itu. Pertidaksamaan kedua, 5x tambah 7y kecil sama dengan 35. Jadi saya berpatokan di 0,0. Nah, 0 lebih kecil dari 35 itu benar. Berarti kalau garis ini saya arsir yang benar, berarti dia harus menuju 0,0. Tapi pada saat ini saya mau mengarsir yang salah. Berarti saya tidak mau menuju ke 0,0. Berarti saya mengarsir kebalikannya. Maka saya arsir yang ini kebalikannya. Oke? Nah, yang berikutnya. 2x tambah y lebih besar sama dengan 2. Jadi saya tetap berpatokan di 0,0. Nah, di 0,0, 0 lebih besar sama dengan 2. Itu salah. Berarti karena memang untuk contoh yang ini saya mau mengarsir yang salah, maka arsirannya menuju 0,0. Nah, setelah itu ada x lebih besar sama dengan 0. Kalau x lebih besar sama dengan 0 menuju ke kanan, maka yang salahnya itu menuju ke kiri. Nah, sudah itu. Y lebih besar sama dengan 0. Kalau Y lebih besar sama dengan 0 yang diarsir sebelah atas, maka yang salahnya itu yang sebelah bawah. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak kena arsiran. Karena semua daerah yang kena arsiran itu adalah himpunan yang salah, daerah yang salah. Karena kan kita tadi mengarsir yang salah. Nah, yang awalnya contoh soal yang sama yang saya arsir menggunakan arsiran yang benar, walaupun menggunakan berbagai warna kadang membingungkan. Tapi kalau kita mengarsir yang salah untuk pertidaksamaan yang banyak, biar cuma satu warna kita bisa dapat lebih cepat dapat daerah himpunan penyelesaiannya, karena yang tidak diarsir itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, oke. Selanjutnya, tadi kita mencari daerah himpunan penyelesaian, ini sekarang daerah himpunan penyelesaiannya sudah ada, kita disuruh menentukan pertidaksamaannya. Jadi saya menggunakan AX tambah BY sama dengan AB untuk rumus persamaan. Nah, jadi saya cari dulu yang 0,7 dengan 7,0 berarti 7X tambah 7Y sama dengan 7 kali 7. Nah, semua saya bagi 7, saya dapatkan X tambah 7 sama dengan 7. Nah, karena daerah himpunan penyelesaian menyentuh titik 0,0, jadi terserah yang mana mau kita pakai, yang penting berada dalam daerah himpunan penyelesaian. Mau pakai 1,1 boleh karena dia berada dalam himpunan penyelesaian. 1,2 juga boleh. 1,3, 2,2, 2,3. Yang penting dia berada di dalam himpunan penyelesaian. Ya. Nah, berarti saya masukkan 0,0. Ternyata kalau saya masukkan 0,0, dia lebih kecil dari 7. Maka pertidaksamaannya adalah X tambah Y kecil sama dengan 7. Nah, ini kita sudah pelajari di pertidaksamaan linear 2 variabel yang lalu, ya. Nah, pada waktu itu hanya 1 pertidaksamaan. Jadi ini ada 2 pertidaksamaan. Berarti saya lanjut ke garis yang satunya. Itu melalui 0,-1 dan 1,0. Berarti min 1x tambah 1y sama dengan min 1 kali 1. Semua saya kalikan dan min 1. Saya dapatkan x kurang y sama dengan 1. Karena himpunan penyelesaiannya itu menyentuh titik 0,0, maka x dan y boleh saya ganti dengan 0. Berarti dia lebih kecil daripada 1. Sehingga x kurang y kecil sama dengan 1. Nah,
Tapi ternyata yang diarsir itu cuma sebelah kanan, sebelah kiri dari sumbu Y itu tidak diarsir, maka X itu lebih besar sama dengan 0. Demikian pula, yang diarsir itu cuma di sebelah atas sumbu X, sebelah bawah sumbu Y tidak diarsir. Maka Y itu lebih besar sama dengan 0. Berarti ada 4 pertidaksamaan yang kita peroleh untuk daerah himpunan penyelesaian ini. Jadi kita harus melihat semuanya. Jadi bukan hanya garisnya dan kita mencari pertidaksamaannya, tapi kita harus melihat juga apakah dia melewati sumbu X atau melewati sumbu Y. Oke, jadi sumbu X, sumbu Y. Kalau dia berada di sebelah kanan sumbu Y, berarti dia lebih besar. Sumbu Y berarti X-nya lebih besar daripada 0. Kalau dia berada di atas sumbu X, berarti Y-nya lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apabila ada yang kurang jelas, boleh menghubungi saya. Untuk selanjutnya, nanti kita akan masuk pada menentukan titik maksimum dan minimum fungsi objektif. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat membantu untuk pembelajarannya. Terima kasih.